Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Mohon maaf saya tadi terlambat dari jam yang dijanjikan, yaitu jam 16.30 karena gangguan teknis. Wifi saya tiba-tiba ngadat, ya udah, apa boleh buat. Karena hari ini wifi itu adalah nyawa. Baik, masih menunggu Mbak analisa ya, karena beliaunya masih rapat. Beliau bilang katanya akan join nanti sekitar jam 5. Jadi teman-teman mohon bersabar. Tapi sebelumnya saya akan kasih prolog sedikit tentang topik kita hari ini. Pertama-tama buat teman-teman yang baru kenal saya atau belum kenal saya, maka saya perlu perkenalkan bahwa nama saya Pak B, atau lengkapnya Subiakto Priyo Sudarsono. Nah, background saya adalah praktisi brand yang sudah praktek selama 51 tahun. Ya. Jadi dari tahun 69 saya sudah mengenal namanya branding berupa packaging, logo, kemudian copywriting, fotografi, dan segala macam. Ya. Jadi saya praktisi branding yang sudah 51 tahun. Nah, saya banyak menangani branding untuk korporasi. Ya. Jadi korporasi itu seperti yang saya tangani ya, antara lain Kopiko, Indomie, Bank Mandiri, kemudian Bank BCA, kemudian Pertamina juga saya juga melakukan branding untuk Extra Joss, untuk Polytron, untuk banyak lah. Jadi mohon teman-teman bersabar kalau saya terlalu banyak menggunakan istilah-istilah korporat. Ya. Jadi kapan Pak Bi mulai membantu UKM, yaitu pada saat digital disruption masuk ke Indonesia dan saya mulai memperhatikan teman-teman UKM, yaitu tahun 2014. Ya. Saya tutup usaha saya dan saya mulai menggarap teman-teman UKM. Kalau suara saya kurang jelas, mungkin masalahnya di telinga Anda, karena yang lain nggak komplain. Mohon maaf ya. Jadi, tolong saya dikasih tahu apakah suara saya nggak jelas, gitu ya, karena ada yang bilang suara saya nggak jelas. Mungkin saya sudah mulai pelok juga. Itu. Jadi, oke, teman-teman. Saya menghadapi teman-teman UKM ini memang sungguh kerepotan. Ya. Mengapa repot? Karena memang istilah-istilah yang dipakai itu istilah-istilah mastah zaman sekarang ya, yang ternyata sangat berbeda dengan istilah-istilah bakunya. Contohnya misalnya, banyak mastah yang mengatakan bahwa brand adalah merek. Padahal brand bukan merek. Ya, ada yang mengatakan brand itu logo, padahal brand bukan logo. Gitu. Ada yang mengatakan brand itu adalah nama, brand bukan nama. Ya. Jadi yang paling penting dicerna oleh teman-teman, brand itu adalah persepsi. Seperti yang saya kasih di dalam pin message saya, bahwa brand adalah persepsi. Ini pin message saya malah hilang nih. Oke. Brand itu adalah persepsi. Jadi, mengapa demikian? Saya jelasin ya, teman-teman ya. Jadi, saya jelasin bahwa brand adalah persepsi. Sekarang begini. Siapa yang pernah ngelempar bola ke tembok? Ya. Jadi, Anda main-main bola, entah bola bekel, entah bola tenis, entah bola basket, terserah. Lempar ke tembok. Ya. Begitu dilempar ke tembok, maka akan terjadi pantulan. Ya. Lemparan itu disebut stimulan atau umpan. Nah, pantulan itu disebut persepsi. Jadi,
kalau kita lempar dengan informasi, pasti akan muncul persepsi. Ya. Nah, kalau kita ngelemparnya dengan branding, maka pantulan itulah yang kemudian kita sebut dengan brand. Ya. Jadi brand itu adalah pantulan dari apapun yang kita lakukan. Karena branding nggak cuma iklan, branding nggak cuma logo, branding nggak cuma nama, branding nggak cuma merek, branding nggak cuma packaging, branding nggak cuma billboard gitu ya, branding nggak cuma konten. Branding itu bisa berupa apa saja yang kita lakukan yang menimbulkan persepsi. Jadi kalau misalnya saya mau menimbulkan persepsi bahwa saya ini orang yang ramah, maka sepanjang saya bicara saya harus senyum ini. Wah, Pak Bi orangnya ramah ya, kenapa? Karena diumpannya dengan senyum. Makanya hati-hati, jangan sampai Anda terkecoh dengan senyuman. Senyuman itu bisa berupa pencitraan. Ya. Seolah-olah Anda dipersepsikan orang yang ramah, padahal enggak. Nah, ini yang kemudian banyak dimanipulasi oleh teman-teman. Makanya, branding itu pencitraan. Iya, betul. Melalui pencitraan bisa tercipta branding. Tapi juga bisa tercipta suatu manipulasi. Nah, ini yang butuh jam terbang lah untuk memahami ini ya. Jadi teman-teman yang baru, tenang-tenang aja, nggak usah terlalu buru-buru untuk pinter ya. Karena saya butuh waktu panjang juga untuk memahami masalah branding ini. Sebentar, saya cek dulu apakah Mbak Analisa sudah check in. Oh, ternyata belum. Jadi saya masih lanjut lagi dengan apa itu persepsi ya. Nah, contohnya misalnya ini ada yang request. Oh, ternyata bukan. Mohon maaf. Saya menunggu Mbak Analisa, jadi yang lain mohon bersabar. Ya. Nah, saya sering menggunakan jingle dan tagline untuk membangun persepsi atau membangun brand. Ya. Contohnya, Kopiko gantinya ngopi. Dengan tagline gantinya ngopi, saya membangun persepsi di otak konsumen bahwa meskipun barangnya permen, tapi ini dipersepsikan, diterima sebagai gantinya ngopi. Ya. Nah, kalau gantinya ngopi itu harus kopi apa bukan? Ya pastinya ya harus kopi lah. Kalau apa namanya? Kalau yang namanya gantinya ngopi masa jeruk. Makanya namanya Kopiko gitu. Ya, ini Mbak Analisa sudah join. Saya akan minta beliau untuk go live. Nah, saya undang Mbak Analisa ini adalah seorang psikolog. Ya, yang bisa menganalisa tentang persepsi tadi. Assalamualaikum Mbak Analisa. Salam Pak Bi, salam Iya, kenal salam pertama kenal kali juga. Ini baru pertama kali ketemu gitu ya. ya, dan satu kehormatan saya bisa diundang sama suhu branding terkemuka di Indonesia. Waduh, bukannya terkemuka, ini karena tertua saja. Gimana kabarnya Pak Bi? Sehat? Ya, baik, sehat. Saya nggak keluar rumah sama sekali, mematuhi perintah dari pemerintah ya. Tidak ketemu orang juga, jadi saya baru keluar itu mungkin 6 kali ya totalnya. 4 kali ke dokter gigi, 2 kali rapat dengan satu teman dari Bali, satu teman dari Makassar. Selama pandemi ini Pak Bi. Selama pandemi ya, selama udah 10 bulan ya, 10 bulan. Mbak Analisa gimana? Sibuk sekali kayaknya ya? Aduh, saya justru sudah 10 bulan ini juga tidak berani mengambil event offline sama sekali Pak Bi, Iya, sama betul. patuh protokol kesehatan, bahkan
conference apa sih, ada beberapa press conference yang pers conference yang dihadiri yang istilahnya cuma orang dikit aja, saya nggak berani. Terus Betul. mobilisasi juga Iya. dibatasi banget, walaupun juga tetap keluar rumah dengan prokes, tapi sangat minimal banget, Pak. Iya. Biasa kalau lagi live suka ada telepon terus ngeblur alias nge-lag. Nah, ini terpaksa harus keluar dulu. Oke teman-teman, jadi saya sambung tadi ya, bahwa brand itu adalah persepsi. Ya. Persepsi itu ada di dalam benak konsumen. Nah, di dalam benak konsumen itu ada 3 jenis brain menurut Triune Brain Theory atau teori 3 otak. Ya. Yang pertama otak kadal atau otak otak lizard. Yang kedua itu adalah otak human. Yang ketiga adalah otak mamal. Nah, masing-masing ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ya. Otak lizard itu pokoknya orangnya kekeh, gitu ya. Jadi kalau seperti halnya sifat lizard, kalau dia mendapatkan serangan, itu dia either freeze, melawan, atau kabur. Nah, pada manusia ada sifat itu. Kemudian yang kedua, human brain. Human brain itu fokusnya pada alasan dan masuk akal. Jadi kalau biasanya dipakai sama ini, bos-bos. Bos di kantor itu kalau dilaporin yang anak buah, itu dia tanya, alasan kamu apa? Masuk akal apa enggak? Nah, itu biasa, ya. Jadi memang demikian cara kerja otak. Nah, yang ketiga ini otak mamal. Mamal itu binatang mamal, ikan paus ya. Yang bekerja di bawah sadar. Jadi dia tidak dia tidak, mohon maaf, ini siapa nih? Mas Beh, wah maaf. Ya, otak mamal itu yang memutuskan. Meskipun otak lizard yang menolak, kemudian otak human yang selalu minta alasan, tapi yang namanya otak mamal ini ngambil keputusan. Sehingga lebih efektif kalau kita bicara langsung sama otak mamal. Harus tahu bagaimana caranya. Nanti saya kasih tahu. Kita ngobrol sama Mbak Ana dulu. Ya, kita masih tunggu. Mungkin ganti handphone kali. Tadi kayaknya handphone yang buat kerja, jadi banyak telepon. Ya, sebaiknya kalau untuk untuk live, sebaiknya yang memang jarang dipakai untuk nelpon. Iya, masih menunggu, belum masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, persepsi itu paling bagus kalau duduknya ada di otak mamal. Ya. Mengapa? Karena otak mamal itu mengambil keputusan berdasarkan 3 hal. Ini ada kok di googling juga bisa. Ya, ada 3. Yang pertama itu menggunakan emosi. Yang kedua menggunakan memori. Yang ketiga menggunakan habit. Ya. Jadi kalau Anda mau bicara sama otak mamal, maka gunakanlah 3 pendekatan ini. Komunikasi yang emosional, komunikasi yang membangkitkan memori, dan komunikasi yang memenuhi habit. Nah, ini 3 hal ini. Nah, ini selama sejak saya masuk ke brand communication tahun 78, itu saya memanfaatkan ini. Ya. Sehingga banyak sekali orang yang yang tiba-tiba nggak tahu kapan mulainya, tiba-tiba hafal lagu Indomie, hafal tagline-nya Kopiko. Itu karena
yang diserang langsung otak mama. Ya, ini dari Mbak Ana barusan, mohon maaf gagal request. Mungkin apa namanya? Silakan request lagi, Mbak. Mungkin bisa apa namanya? Sudah bisa, mungkin jaringannya udah lebih baik. Kami masih menunggu teman-teman sambil ngobrol-ngobrol di sini. Jadi nah, sebaiknya memang sebelum kita melakukan sesuatu ya, apalagi kita sampai membuat bisnis yang istilahnya mempertaruhkan modal, mempertaruhkan tenaga, mempertaruhkan pikiran, waktu, sebaiknya memang sudah paham landscape-nya, sudah paham petanya. Jangan sampai kayak tukang gojek. Tukang gojek itu seringkali udah dikasih Kang Dewa, selamat sore. Wah, ini muncul juga nih ahlinya. Tukang gojek itu saya paling sebel kalau dia itu udah pegang peta, tapi masih nanya, Pak, ini rumahnya sebelah mana ya? Pagar hijau atau pagar coklat? Waduh, ini capek banget nih kalau udah kita udah kita bayar gitu ya, masih nanya-nanya yang harusnya dia tahu gitu. Jadi jangan sampailah kita sebagai businessman, meskipun ukurannya baru UKM, itu nggak boleh nggak berbekal ilmu lah, ya. Nah kalau mau ilmu selling, belajar sama Kang Dewa, itu udah pastilah ya. Karena kalau branding itu emang beyond marketing dan beyond selling, bukan lebih tinggi posisinya, tapi setelah urusan marketing dan selling selesai, barulah branding itu digunakan, ya. Bukan berarti branding itu belakangan, enggak juga. Karena apa? Karena di dalam persepsi itu ada dua hal yang ditembak. Persepsi itu yang sebelah itu bilang apa namanya? Kalau saya beli produk ini, saya dapat apa ya? Nah, itu persepsi yang rasional. Itu pendekatannya lewat marketing communication. Nah, persepsi yang irasional, yang subconscious, pendekatannya lewat branding. Ya. Jadi branding itu sebuah apa namanya, sebuah pemahaman bahwa kalau saya beli produk Anda, saya jadi siapa? Itu ada di benak konsumen. Ya. Jadi ya Mbak Ana ini masih ditunggu nih sama teman-teman nih. Tapi Mbak Ana bilang udah berapa kali request gagal mau ada apa nih? Apakah Instagram? Coba ya saya undang. Nah, mudah-mudahan bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Akhirnya. Maaf banget teman-teman, saya juga maaf Pak Bi, ada masalah koneksi tadi, saya masuk jadi sempat ke distract. Gimana Pak Bi tadi? Saya sempat Ya nggak apa-apa. Tadi apa namanya? Saya juga pada waktu mulai jam 4:30 saya biasanya tepat ya. Tadi gangguan biasa internet. Jadi mesti restart lagi. Aduh, ampun deh. benar, sekarang koneksi menentukan prestasi ya Pak, tapi koneksi. Betul. Baik. Oke. Saya udah cukup banyak ngomong tadi, udah setengah jam. Jadi silakan sekarang Mbak Ana memperkenalkan diri, karena banyak follower saya atau teman-teman saya yang belum kenal Mbak Ana ini siapa, kemudian ngapain aja sehari-hari, ahlinya apa dan segala macam. Monggo silakan. Ya baik, terima kasih Pak Bi, kesempatannya saya buat diundang nih, kehormatan banget Pak Bi bisa invite saya di live. Saya tuh awalnya kemarin ada yang mention saya, kamu di repost sama Pak Bilo gitu. Hah? Iya kah gitu? Aduh, ini keduluan aku nih gitu. Akhirnya saya kenalan dan diajak IG live. Nah, saya sebagai seorang psikolog, teman-teman, background saya psikologi. Saya dulu ambil psikologi klinis di Gajah Mada, dan 5 tahun ini berkecimpung fokusnya di lebih ke psikologi pengembangan diri manusia. Jadi kayak people development, talent development gitu Pak Bi, dan membangun APDC. APDC itu Analisa Personality Development Center. Jadi saya kayak personality itu sebenarnya tuh bukan sesuatu yang
given gitu, tapi kita terus develop, dan itu sebenarnya tugas manusia dalam hidupnya untuk belajar terus dan bertumbuh. Gitu Pak. Jadi Ya, sangat relate keren, dengan keren. brand marketing dan branding juga ya Pak ya, Ya, persepsi. relate banget, relate banget. Ya, relate banget. Makanya saya pikir nih teman-teman nih harus dapat masukan dari Mbak Ana nih tentang rekorelasi antara branding dengan psikologi. Ya, Jadi betul. saya sempat menjelaskan tadi ke teman-teman bahwa brand itu bukan merek, bukan logo, ya, bukan nama, bukan iklan gitu. Eh, Brand itu adalah suatu persepsi yang muncul karena adanya satu stimulan. Nah, Ya, stimulan itu bisa berupa iklan, bisa berupa logo, bisa berupa nama dan segala macam, dan juga bisa berupa perilaku, gitu. setuju. Karena brand itu adalah persepsi yang muncul pada konsumen. Hmm. Bahkan Seth Godin mengatakan, itu kan tokoh-tokoh tua tuh yang bilang brand is a perception gitu ya. Contohnya Walter Enders bilang bahwa product are made in the factory, Mhm, but mhm. brand created in the mind. Nah, Ya, berarti itu jelas itu persepsi. Nah, Seth Godin mengatakan, oh bukan persepsi, tapi ekspektasi. Saya bilang Seth Godin kali ini salah. Yang betul adalah persepsi menghasilkan ekspektasi. setuju Pak saya. Kalau ya persepsi menghasilkan ekspektasi. Ekspektasi menghasilkan reaksi. Ya, betul. Reaksi menghasilkan aksi. Nah, Ya, aksi ini kalau disampaikan bisa berupa opini atau rekomendasi, tapi kalau dilakukan itu bisa berupa aksi. Nah, monggo silakan Mbak Ana nanti ya. dianalisa ini semuanya. Saya harusnya ini banyak belajar ya. Saya look up banget dari Pak Bi karena saya bukan ahli branding ya teman-teman. Cuma mungkin sependek yang saya tahu di psikologi itu kita belajar tentang teori perilaku manusia Pak. Jadi Hmm. perilaku ini tuh dari mulai yang nampak, behavior yang nampak kayak orang membeli sesuatu, orang memilih sesuatu produk, itu kan perilaku yang observable gitu ya. Ya, Tapi di balik perilaku ketika yang nampak itu ada perilaku yang tidak tampak, yaitu ya, pikiran dan perasaan dia gitu. ya, Jadi kalau tadi Pak Abi sempat menyebutkan otak manusia yang kita pelajari di psikologi itu ada satu sistem limbik yang disebut dengan ya, amigdala. Mungkin sudah familiar banget, amigdala ini tuh ada di bagian depan yang melindungi sistem korteks kepala otak kita di kepala, yang dimana mungkin sistem korteks ini tuh bisa punya tugas masing-masing, pengambilan ya. keputusan, terus kemudian ada tentang problem solving juga, Hmm. menyerap suatu informasi yang dilihat melalui panca indera. Ya, Nah, panca indera ini nggak langsung ke korteks yang tadi, tapi ke limbik amigdala yang ada di depan. Amigdala ini merespon apa sih? Ternyata emosi, Pak. Makanya hmm. ada itu karena masing-masing orang itu situasi emosi yang ditangkap tuh berbeda. Jadi kalau pemahaman saya sih sebenarnya ada faktor yang mempengaruhi dari behavior tertentu itu karena pengalaman. Biasanya karena pengalaman orang akan belajar dari pengalaman itu, Hmm. dan juga ada faktor-faktor lain seperti hal-hal yang dia tidak sadari gitu. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan si amigdala tadi, itu kan kayak gerbang tol, Pak. Dia akan Ya, kebuka positif gitu. Kalau dia happy, misalnya dia melihat sesuatu logo gitu kan, logo produk tertentu. Kenapa ada air putih yang harganya mahal banget begitu dari taruh di kafe yang jadi di hotel gitu ya Pak, dan hmm. ada air yang ditaruh di warung kelontong di pinggir jalan sama-sama mereknya sama kok bisa harganya beda. Hmm. Ternyata persepsi manusia tadi itu secara tidak sadar amigdala ini merespon happiness gitu. Hmm. Ketika dia dalam atmosfer yang di kafe, di hotel, terus pengambilan keputusan dia menjadi kayak nggak apa-apa, aku beli aqua oh, merek ya Pak, salah, air putih, Hmm. aku beli air putih harga sekian gitu ya, yang kali-kali besok terus jadi ada sponsornya nih Pak Bi. Jadi aku beli mineral water sekian gitu kan, tapi aku amigdalaku itu memberikan sinyal bahwa oke, harga sekian tuh bisa terbeli. Tapi kalau itu ditaruh di pinggir jalan, di warung kecil, kita pasti nggak akan ini karena amigdala kita tidak memerintah kepada si sistem yang tadi. Jadi persepsi ini apa ya Pak? Pemahaman yang sangat, Ya, sangat mempengaruhi ekspektasi kita pada sesuatu yang ada di depan mata kita. Saya setuju banget sama yang Pak disampaikan tadi. ya. Dan itu risetnya dilakukan oleh Pavlov itu pada tahun
1903. Iya. Ya. Masih ingat kan di pelajaran ada kan? Di Iya. Pavlov itu 1903 bikin riset namanya reaksi terkondisi. Itu yang binatang itu ya Pak dikasih. Ya, pakai mobil, pakai anjing ya. Anjing dikasih makan. Lihat Ya. makanan, dia ngiler. Nah, bisa nggak sebelum lihat makanan, dibunyikan bel. Nah, Setuju. ternyata setelah beberapa waktu, amigdalanya si anjing ini mengatakan, wah, makanan mau datang nih. Jadi dia sudah expect, jadi keluar air liurnya. Pak ya. Betul. Jadi, nah ini sebetulnya pada waktu itu riset itu dilakukan untuk kepentingan iklan. Jadi bisa nggak sih orang itu dijualin tanpa melihat produknya? Nah itu sebetulnya yang riset itu mendasari itu. Dan itu proses psikologi karena si Pavlov ini juga ahli psikologi. Jadi sehingga proses branding, proses pengambilan keputusan untuk membeli, marketing communication ya. Communication sendiri itu bukan proses marketing. Iya, betul, Itu Pak. satu disiplin ilmu yang berbeda lagi. Jadi benar. Jadi kalau memang teman-teman serius mau bisnis, ya harus menguasai banyak ilmu ya. Benar banget. Kan memang kayak saya kemarin juga sempat baca ada satu buku yang menarik nih Pak Bi, bahwa sebenarnya sangat ada irisannya gitu dengan teori branding. Ada seorang psikolog bernama Thorndike, dia itu bikin riset udah lama tentang perilaku konsumen, jadi kayak psikologi perilaku konsumen gitu Pak. Jadi di rumah sakit dikasih 2 kulkas gitu kan, dia semua perawatnya itu minum air mineral biar sehat. Kalau di satu kulkas itu kita melihat ada soda dan air mineral, orang cenderung lebih memilih soda gitu. Jadi ini di terapi untuk mengubah habit mereka lebih banyak minum mineral. Nah ternyata di setting dibuat manipulasinya gitu. Kulkas yang air mineral ini ditaruh dengan sangat menarik dan ada di depan. Jadi kayak make it obvious gitu, ada di depan kita, it atraktif, dibuat menarik kulkasnya, make it satisfying. Habis kita minum kita ngerasa kayak ada sesuatu gitu Pak, walaupun soda itu udah kita lihat, dan make it rewarding gitu. Jadi begitu dilihat gula darahnya semuanya jadi sehat gitu. Nah makanya ternyata untuk mengubah perilaku juga diperlukan teori branding loh Pak gitu. Jadi kan sebenarnya mata disiplin tertentu gitu. Ya, memang proses pembelian itu kan begitu ya. Jadi orang kalau pertama kali beli disebut pembeli. Tapi kalau dia membeli yang kedua disebut pelanggan. Setuju. Nah, untuk proses pembelian yang pertama itu nggak perlu branding. Itu cukup dengan menggunakan marketing. Dengan marketing communication dijelasin produknya, kamu kalau beli produk saya dapat apa dan segala macam. Itu akan membuat orang itu beli. Tapi untuk membuat orang itu beli kembali, maka harus terjadi proses dari transaksi dijadikan persepsi melalui pengalaman. Jadi pengalaman itulah yang kemudian melekat di otak konsumen. Dan itulah yang disebut branding sebetulnya. Jadi itu pengalaman itu ya Pak? Ya, jadi justru experience itu adalah tools untuk branding yang paling kuat. Jadi sangat tergantung pada pengalaman pertama. Ya. Iya. Dan kalau Mbak Ana masih ingat pada waktu pertama kali diapelin sama sang pangeran, itu Mbak Ana itu dari jam 1 siang udah siap-siap, udah mandi, udah keluarin baju, udah siapin semuanya gitu. Untuk pertemuan pertama. Nah, ini saya ingatkan teman-teman UKM, seringkali kalian lupa bahwa launching itu ada persiapannya. Kalau mau belajar ini sama Kang Dewa nih, kebetulan juga lagi join di sini, Mas Dewa Eka Prayoga. Nah, di samping itu yang paling penting adalah persiapan pertama itu harus siapkan. Karena kalau produk hanya digelundungin gitu aja, ya kayak kambing dilepas di lapangan, gemuk dia. Kalau produk dilepas di pasar,
Ya bisa bener. kurus deh. Iya, Begitu. setuju banget. Jadi, nah, apa namanya? Kalau kita bahas tentang produk itu sendiri, Mhm. produk itu bisa berbasis masalah. Ya, Jadi, apakah masalah dari konsumen? Masalah itu sendiri ada masalah yang mendasar, yang sifatnya adalah basic need ya. mhm. Nah, itu menghasilkan generic product. Nah, kalau generic product ini, ya otomatis banyak yang bisa bikin ya. Ya, kayak saya sering kasih ilustrasi, kalau Mbak Ana keluar kota, pasti ditanya, Mbak tidur di mana? Gitu. Benar, benar, benar. Ya. Karena yang Anda butuhkan adalah tempat tidur, suatu ruangan, ada tempat tidur, ada spray, ada bantal, guling, selesai. Tapi itu nggak cukup. Ternyata masalah Anda ada lagi, saya butuh WiFi. Nah, WiFi itu menjadi expected product. Jadi, Ah, suatu hotel yang atau kamar yang ada WiFi-nya, itu bisa menjadi daya tarik karena membangun ekspektasi. Ini semua setuju. kan prosesnya di sini, Mbak. Benar, benar. Prosesnya di sini. Sampai Nah, mengambil keputusan gitu ya untuk ya urusan untuk membeli. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kita bisa berangkat dari masalah, tapi kalau masalahnya terlalu generik, meskipun pasarnya gede banget, persaingannya berdarah-darah di situ. Jadi aspek. harus diciptakan expected tadi, atau augmented, suatu tambahan yang sebetulnya nggak dibutuhkan, tapi menjadi inceran. Misalnya, oh saya butuh nggak cuma kamar nih Pak, nggak cuma tempat tidur dan wifi, tapi juga ada sofanya. Kenapa? Karena saya nggak enak kalau saya lagi kerja, terus istri saya tiduran gitu kan kayaknya enak. Ya Hmm, duduklah di sofa minum teh. Akhirnya sofa yang tidak dibutuhkan sebetulnya itu menjadi sesuatu yang penting, menjadi augmented namanya itu, Mbak. Nah ini semua kan berjalan di sini, Mbak. betul, Nah betul, setuju. teori psikologinya gimana? Silakan. Nah, ini menarik banget nih Pak Bi. Jadi kalau orang mengambil keputusan itu kan dia butuh sesuatu proses di mana dia apa ya, ada semacam cue atau triggernya nih, kayak Ya. lonceng dibikin gitu kan Pak. Hmm. Ibaratnya kita tuh punya satu kebiasaan yang unconscious, misalnya handphone bunyi nih. Ketika handphone kita bunyi, itu tuh pertama kali kita punya handphone atau mungkin awal-awal ada handphone itu tuh kayak kayak apa ya, smartphone gitu ya, itu kan kayak menarik gitu kan, tapi ketika nggak ada craving yang membuat kita untuk segera cepet-cepet buka handphone, misalnya deringnya itu diasosiasikan dengan dering atasannya nelpon dia gitu, pada saat dia tidak punya satu why yang kuat untuk aduh males banget nih di telepon. Tapi kalau orang kasmaran Pak itu baru teleponnya gitu tuh dia udah langsung refleks tuh gitu. Ya. Artinya tuh ketika kita sambungin ke branding dan marketing strategik nih Pak, kalau kita mau Hmm. bicara tentang psikologi, selama ini kalau saya melihat, karena saya dulu juga pernah bergerak di bidang bisnis retail ya Pak, waktu Ya. zaman kuliah tempat buka bisnis butik baju. Saya Hmm. melihat itu kalau beli baju, itu tuh kadang-kadang terutama perempuan ya, pasar perempuan itu tuh menarik. Dia tuh kayak apa yang sebenarnya nggak dia butuhkan, tapi kayak memanggil dia. Jadi kayak ada impulsif buyer gitu. Hmm. Tipe itu kenapa sih bisa terjadi? Karena sebenarnya ketika saya lihat tadi yang Pak Bis sebutkan, kita kalau jual produk tuh nggak boleh yang terlalu general banget, tapi benar-benar yang punya satu selling point. Artinya kalau kita jualan itu jangan langsung target omset. Ini kalau saya Hmm. pribadi. Selama Ya. ini branding itu sebagai bentuk investing yang satu tambah satu, ya kalau gue udah promo di sini, gue harus dapetin sekian nih gitu kan Pak Abi. Nggak Hmm. bisa, kita tuh harus berawal dari satu proses di mana identitinya tuh dirubah dulu. Contoh misalnya, ini kalau di psikologi orang itu pengen ngebentuk behavior tertentu. Dia Hmm. selama ini selalu fokus kepada outcomes. Ya, hal yang sederhana, saya pengen olahraga, pengen makan teratur supaya berat badan saya sekian. Itu Pak Hmm. jatuhnya, ini stres loh. Dia Hmm. jatuhnya jadi olahraga itu nggak mindful gitu. Jadi mindful branding ini penting banget para pengusaha. Investasi kepada marketing dan branding itu bukan semata-mata outcomes dulu gitu, tapi Ya. di balik prosesnya adalah uh, apa what should we do adalah build an identity. Jadi Hmm. dari kalau kita kan pengennya outcomes-nya gede, omset. Ya saya tahu ya karena saya juga entrepreneur tuh pengennya Hmm. omset
Tapi kalau kita fokusnya ke situ dulu, kita jadi nggak fokus pada hal-hal detail yang sifatnya strategik. Ya. Step demi step. Nah, dengan step demi step ini, jadi kayak kebalik Pak, circle-nya kalau saya baca bukunya James Clear nih, orang tuh cenderung outcomes, baru ke strategic proses, terus baru ke identity. Padahal kalau kita mau lebih cepat itu, ketika kita udah tahu why-nya dulu nih, identity-nya dulu. Apa sih yang menjadi selling point produk kita gitu. Ini personal branding maupun branding produk apapun. Jadi ini mau dibawa kemana sih? Misalnya saya melakukan personal branding saya sebagai seorang psikolog. Oke, analisa ini akan melakukan branding seperti apa? Oke, psikolog yang saya lihat umur saya masih muda. Kalau dari kompetensi banyak psikolog-psikolog di luar sana gitu. Kalau saya pengen pada outcome, saya pengen kayak Bunda Ros Mini gitu yang udah senior. Saya nggak akan pede-pede Pak. Jatuhnya saya nggak apa-apa gitu. Malah stres. Malah stres sendiri gitu. Teman-teman jualan produk, jualan baju misalnya, atau jualan makanan. Kita pengennya langsung kayak gini nih, omsetnya sekian gitu. Tapi yang ada mungkin jiper dulu dan stres dulu. Ini yang sering saya temukan. Makanya yang paling penting adalah, ini sama, pembeli itu juga kadang-kadang barang yang sama, ketika dia udah kuat identitinya, disitulah dia bisa akan membeli sesuatu di level unconscious. Jadi mungkin dibalik identity, menunjukkan kepada proses yang detail dan outcomes akan kayak mengikuti dengan sendirinya. Itu mungkin Pak, kalau dari sudut pandang psikologi itu teori stimulus respon sebenarnya. Ya, sebenarnya tanpa kita sadari kita ini hidup dari bel ke bel, Mbak. Iya ya Pak, banyak. Dari bel ke bel. Ya, coba misalnya ya, kalau bangun pagi aja, itu kalau saya pengen bangun subuh, nggak bisa bangun pagi, saya pakai alarm. Ya. Ya. Nah, alarm itu bel, suatu stimulus berupa bel yang melahirkan persepsi. Wah, gue mesti bangun nih. Terus setelah bangun pagi, ekspektasinya apa sih? Sholat subuh gitu. Ya, benar. Lalu reaksinya apa? Ambil air wudhu. Aksinya sholat. Nah, ini bel pertama nih, bel pertama. Ini siklus branding sama kayak gitu. Nah, kalau bel pintu, Pak, ada bel pintu. Persepsinya apa? Wah, ada tamu. Ekspektasinya pacar datang nih. Reaksinya buka pintu, aksinya menuju pintu, aksinya buka pintu. Jadi prosesnya itu sesederhana itu. Dan sehari-hari itu kita punya bel banyak banget, Pak. Dari mulai alarm, bel pintu, bel telepon, kemudian bel apa itu microwave, ada belnya juga. Terus kemudian klakson mobil, terus sirine polisi, sirine ambulans. Yang paling penting, Mbak, jangan sampai salah bel. Setuju. Ya, jadi kalau misalnya, kalau misalnya Anda itu seorang sopir ambulans, jangan terus kemudian bel pintunya juga pakai bel ambulans kan gitu. Mestinya kan ting tong, terus diganti dengan ueng, reaksinya berubah gitu loh. Nah, ini teman-teman ketika nge-branding seringkali salah pilih bel. Nah, itu saya setuju banget karena kayak ada faktor-faktor apa ya, fungsional dan struktural tadi tuh Pak, yang pengalaman dan kebutuhan gitu kan. Ketika orang mengambil keputusan untuk punya satu persepsi. Jadi kalau misalnya bel itu nggak ketemu, ya dia nggak akan menemukan pattern atau pola-pola kebutuhan dia dan pengalaman dia, Pak ya. Jadi kalau belnya ngingetin sama pengalaman kan, dia jadi kayak, oh ini nih kalau ada kemarin waktu pintu saya ada suara begini, ada tamu nih. Kan kalau belum pengalaman sebelumnya, dia nggak akan memunculkan persepsi seperti itu gitu. Wah, menarik banget ya obrolannya. Daging semua. Daging semua. Ada yang lebih daging lagi nih, Mbak. Sebetulnya yang namanya masalah perilaku itu bukan sesuatu yang natural ya. Bukan sesuatu natural. Karena sebetulnya kalau dipikir lebih dalam lagi, masalah itu diciptakan oleh orang juga. Betul. Perilaku itu diciptakan oleh orang juga. Gitu. Jadi ini yang kita harus waspada nih, jangan sampai kita ke-trap ke dalam perilaku yang memang disiapkan. Gitu. Makanya begitu pandemi COVID terjadi,
otak saya karena saya ini kreator itu selalu berpikir jangan-jangan di-create nih. Iya, 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 iya. Itu pasti ada sesuatu ya, Pak ya. Tapi itu di luar kendali kita nggak sih, Pak? Itu makro ya. Memang kalau makro environment kan ada 4 bidang ya dulu ya. Hmm, Teknologi, ekonomi, kemudian public policy sama culture kan. Sekarang yes. ditambah dengan ekologi. Iya, Kalau iya. di negara 4 musim, ekologi itu penting karena setiap musim bajunya beda, kebiasaannya beda, perilakunya beda gitu. Hmm, Sehingga itu membuat peluang yang beda juga. iya, Nah, sekarang ditambah dengan pandemi. Jadi eh, menjadi 5 ditambah satu lagi, internet. betul, Pak. Internet sudah menjadi makro, Mbak, bukan lagi menjadi tools gitu. Tapi kayak kayak mereka yang bisa kreatif di situasi kayak gini, yang ketemu belnya untuk keluar dari zona nyaman itu juga nggak banyak, tapi Pak Bi masalahnya. Nah, ini salah satu tugas sebagai para mentor seperti Pak Bi ini untuk bel-bel kepada para pengusaha terutama UMKM ya Pak, karena saya merasa ini jadi satu PR kita loh UMKM sekarang gitu. Ya, memang ya kalau apa namanya boleh ada yang mengatakan bahwa keadaan sekarang ini krisis ya. Mhm. Krisis di mana krisis itu kalau dalam bahasa bahasa Inggrisnya kan unstable condition, impending decisive change, moving towards betterment or the worst. Suatu keadaan yang tidak stabil, yang mengandung perubahan yang mendasar menuju yang lebih baik atau lebih jelek. Ini jelas sekali bahwa apa yang kita lakukan, kita harus mencari peluang-peluang baiknya. Lalu kalau teman-teman di mainland sana, kayak Jack Ma itu mengatakan bahwa krisis itu Weiji. Hmm. Weiji itu dari singkatan Weijiang, ancaman, dan Jihui, kesempatan. Jadi Hmm. setiap ada ancaman, selalu lahir kesempatan. Betul, Ya, betul. misalnya beberapa teman saya yang punya apa tuh, yang jahit baju itu, Hmm. begitu eh, terjadi pandemi, dia bikin APD, dia bikin Oh, masker gitu. iya, iya, iya. Ya, Betul. bahkan apa namanya Pierre Cardin kalau nggak salah itu apa ya, yang menggunakan memutuskan untuk bikin masker untuk seluruh dunia, itu Hmm. juga karena dia melihat peluang itu. Dan jangan Iya. lupa bahwa Al-Quran mengajarkan juga, Hmm. Hmm. fa'ina ma'al yusri yusron, inna ma'al yusri yusron. Ya, itu janji Allah bahwa di setiap kesulitan itu ada kemudahan loh di situ. Betul, betul Tinggal Pak. seberapa kita mampu menggalinya, gitu aja. Betul, betul Pak. Jadi sebenarnya kita punya kendali ya terhadap persepsi dan ekspektasi yang kita buat ya Pak. Itu ada Exactly. yang sangat manageable banget, terutama untuk teman-teman yang sekarang ini lagi di situasi krisis. Kita semua lagi di krisis ini ya Pak ya. Hmm. Kalau menurut Pak Bi, saya boleh nanya boleh ya Pak? Kok jadi Oh, saya boleh, nanya? boleh, boleh. Senior banget. Tapi sebenarnya tuh saya kemarin baca tentang ekspektasi. Ekspektasi itu sesuatu yang manageable, bisa kita buat dalam beberapa level. Ada Hmm. yang sesuatu yang nggak bisa kita manage gitu, kayak no expectation at all di situ. Hmm. Tapi ada juga yang low ekspektasi gitu kan Pak. Tapi ada juga yang Hmm. high ekspektasi gitu. Hmm. Itu tapi perbedaannya di sebelah mana sih dan khususnya dalam dalam situasi krisis sekarang dan kalau dikaitin sama branding gitu ya Pak ya. Hmm. Kadang orang tuh mengeluarkan investment untuk branding tuh bukan sesuatu yang mudah. Kayak ada rasa ragu, ini pandemi begini nih, kalau aku investment untuk branding akan worth it nggak ya gitu. Hmm. Ketika kita melakukan investment tuh, kita akan di level ekspektasi yang mana sih Pak? Kalau dari pakar branding sendiri, kalau menurut Pak Adi? Ya, marketing sendiri itu disiplin ilmunya adalah demand creation, Mbak ya. Uh, Demand creation. Nah, mm, demand itu terdiri atas dua, kebutuhan sama keinginan, need and want gitu. yes. Nah, kalau need-nya sudah ada, tinggal dibangun want-nya. Ya, dengan membangun macam-macam persepsi, identitas yang melahirkan ekspektasi. Mm, Makin tinggi identitasnya, makin tinggi ekspektasinya, kan gitu. Tapi mm, need-nya sama, need-nya sama. Nah, mm, apa namanya? Ini apa namanya? Itu need itu bisa diciptakan juga. Contohnya gini, orang butuh mobil. Mobil itu kan kendaraan yang membawa orang dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kenapa kalau Anda turun dari Avanza,
sama turun dari Mercedes itu dipersepsikan beda orangnya, ya Benar, kan? padahal sama nyewa mobil tuh Pak, dua-duanya. Lalu sama-sama membawa ini kan, membawa transportasi. Tapi kalau turun dari Avanza, Anda dibilang, wah ini orang bisa menghargai value karena resale value dari Toyota itu tinggi. Ya, sementara kalau Mercy itu Anda akan dipandang sebagai orang yang sukses, gitu. Yes. Sehingga ekspektasi itu menjadi beda nih. Itu kita manage. Yang Hmm. Anda bisa memanage ke arah Toyota atau ke arah Mercy, kira-kira seperti itu. Oke, tapi persepsi dan ekspektasi itu perlu ada sebuah interaksi juga nggak sih Pak? Atau sebenarnya bisa take it for granted gitu? Uh, Interaksi itu yang dibutuhkan untuk membangun persepsi ya. Iya, iya, betul, Jadi betul. ketika saya pertama kali melihat nama Anda itu cukup unik karena namanya analisa. Gitu. Iya, iya, Pak. Saya punya punya apa namanya dulu punya manajer yang anaknya itu dikasih nama data, dipanggilnya data. Nah ini analisa. Itu udah sebuah reaksi dari sebuah nama itu ya. Iya, iya, Itu iya, kan iya. karena ada interaksi, meskipun interaksinya tidak langsung ya. Iya, iya. Nah begitu begitu mulai ada interaksi berupa komunikasi, maka persepsinya menjadi berubah. Oke, iya, iya, Pak. Gitu. Persepsi bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih jelek gitu ya Pak, tergantung Exactly, interaksi itu. exactly. Oh, oke, menarik Pak. Ini juga kalau di psikologi itu adalah sebuah pola yang kalau kita lihat tidak hanya teori behavioral aja Pak, tapi juga Hmm. ada manis yang ada di dalam proses. Artinya ketika stimulus dan respon kita berikan pada satu situasi, ada faktor-faktor lain gitu. Sisi Hmm. humanis seperti meaning atau makna dari human itu sendiri gitu. Nah, Ya, jadi kalau bisa menjadi satu human touch yang menarik, saya rasa bel-bel itu akan semakin indah ya Pak dalam branding. ya. Bahkan bahkan Seth Godin mengatakan yang terakhir ya. Kenapa saya sebut Seth Godin? Karena ini sebenarnya dia itu blogger, tapi dia ahli marketing, gitu. Banyak melakukan riset di marketing. Dia mengatakan, uh, from the name, I can feel the product. Ah, from the name ya. Berarti saya Ya. beruntung di analisa ya Pak, jadinya psikolog nyambung. Menganalisa orang, gitu. Bener Pak. Menganalisa perilaku orang. Gitu. Nah, ada juga dari from the communication atau from the way you talk. Itu Yes. I can feel you gitu istilahnya gitu. Jadi Hmm. di samping meaning ada lagi feeling, Mbak. Oke, meaning, feeling. Nah, ini good point Ya. nih. Ini contohnya misalnya kata action. Ya. Saya itu pernah menyutradarai Ibu Negara waktu itu Ibu Tin ya. Jadi Hmm. saya bilang, saya dibisikin sama ajudan, Ibu Tin ini nggak boleh dengar orang teriak. Semuanya harus dibisikkan. Gitu. Hmm. Waduh, ini padahal kalau sutradara itu kan standing by, camera roll, and action kan gitu ya. Nah, Uh, terus saya jadi gimana? Oh ya udah, saya pakai kode nih. Standby, oh, roll. Waktu action saya bilang monggo, gitu kan. Namanya sama orang orang sepuh ya. betul. Terus satu dua kali saya dipanggil gini. Loh kok orang kaya uang syuting yo, gitu. Ah, Maksudnya gimana? Kok nggak ada action gitu loh? Oh ngaten ya bu. Langsung yang ketiga saya sudah bilang standing by, camera roll, and action. Gitu. Jadi kata action ini ternyata nggak ada bahasa Indonesianya, Pak. betul. Dan itu dipersepsikan sebagai asosiasi dalam proses syuting ya, Pak. Dan nggak akan bisa apa muncul itu tanpa berinteraksi langsung nggak sih, Pak? Kalau beliau nggak ngomong gitu kan, Anda juga ragu-ragu ya untuk. Iya, pastilah. Jadi kata action ini kalau dicari kata padanan Indonesianya, misalnya beraksi, wah, karena kalau aksi itu demo kan gitu. Bener. Beraksi itu kayaknya oke, standing by and beraksi itu orang Aneh. malah bengong gitu karena tidak ada call to action. Jadi Ya, call to call-nya action. itu nggak ada. Nah, itu feeling, Mbak. Itu feeling. Jadi Ya, ya. arti bisa sama, meaning bisa sama, tapi feeling bisa beda. Iya, iya, betul Pak, betul. Saya kalau melihat dari psikologi ya Pak, kalau tadi Pak Hmm. Bi menyampaikan meaning, feeling, sama aksi tadi ya. Kalau kita sih melihatnya sebuah perilaku itu bisa
atau branding itu bisa tercipta, ya tadi harus ada calling cue bell-nya tadi tuh Pak. Kayak apa yang membuat otomatis tuh orang nengok. Yang pasti kan identitasnya tuh harus kuat. Makanya nggak main-main ya Pak. Ternyata di ilmu itu tuh orang yang bisa tahu warna ini artinya apa, huruf Yeah. logo itu mahal banget kan profesi itu gitu. Karena Yeah. membuat sesuatu itu nggak mudah gitu, dan psikologi salah satu ilmu yang bisa diterapkan. Terus kemudian ada cravingnya gitu. Jadi apa yang membuat orang tuh ketika dibilang action itu kayak ada urgency, untuk sense of urgency-nya untuk nengok, oh kalau action nih mulai syuting gitu. Nah, Yeah. gimana caranya create itu sampai pada tahap orang punya satu respon. Respon ini adalah proses dia membeli. Nah, ternyata jual nggak cuma sampai di situ, tapi ada satu lagi yaitu apa ya, satisfying, rewarding, yang kayak orang tuh bakalan balik lagi gitu. Itu Yeah. yang paling berat dalam proses branding sebenarnya. Karena saya ngerasain kalau orang mempersepsi mau invite analisa nih, orang mungkin punya ekspektasi gitu. Yeah. Ketika kita berinteraksi kan itu jadi salah satu challenge saya. Ketika klien saya pengennya begini-begini gitu. Mungkin jualan produk juga akan sama seperti itu. Jadi satu jawabin di bawah masa Fabi bikin ngobrol Ya, sebentar, barusan ada gangguan dari istri. Ada pesan, Itu bukan gangguan Pak, itu adalah satu kewajiban. kalau Oke, ya ya. ya. Nah, tugas beratnya itu justru ada pada pertemuan pertama. Interaksi pertama itulah semua ditumpahkan. Betul, setuju saya Pak. Karena disitulah yang muncul persepsi. Gitu. Karena ada istilah begini, hanya ada satu kali first impression. Kalau Anda gagal di first impression, tidak ada kesempatan untuk bikin second first impression. Setuju Pak. Jadi teman-teman UKM ini banyak nggak sadar. Kalau korporat udah sadar banget nih. Sebelum sebelum dipertemukan, sebelum launching itu persiapan pre-launching itu banyak banget. Nah ini yang kalau diajarkan pada teman-teman UKM seringkali emang perlu Pak, itu kan keluar dana lagi gini ya seperti itu. Padahal sebetulnya proses branding yang paling murah itu adalah pertemuan pertama. Kalau makanan, gigitan pertama. Begitu gigitan pertama itu enak, wah ini enak dan unik, maka itu terregister loh di kepala. Kenapa? Makanan masuk mulut langsung ke perut, tapi rasa naik ke atas. Iya, benar Register Pak. di atas. Iya. Nah, ini teori psikologinya gimana tuh, Pak? Iya, jadi saya juga percaya banget kayak kalau teori psikologinya sendiri sih tadi tuh Pak, yang apa ya, orang tuh nggak akan inget apa yang diucapkan oleh, misalnya ini kalau kita ngomongin tentang personal branding dan juga ada company branding. Kalau personal branding ini ibaratnya orang itu datang gitu ya, jangan disangka kalau personal branding ini tuh hanya untuk public figure aja. Tapi semua manusia itu punya value dan punya brand identity yang nggak boleh kita lupa. Artinya ini kalau dari sudut pandang psikologi itu kayak self-fulfilling prophecy gitu. Ketika orang yang values-nya kuat, mereka tahu exactly core values apa yang mereka pegang, mereka mau achieve apa sih dalam hidupnya. Itu kerasa Pak auranya dalam pertemuan pertama gitu, kayak greget gitu. Nah, branding personal ini tuh adalah apa yang orang lain katakan kalau kita nggak ada di ruangan itu gitu. Karena reaksi Bezos akan sama kalau dia kecewa, dia akan mudah menceritakan kepada orang lain gitu. Karena ya tadi yang Bapak tadi sampaikan itu, bahwa secara experience tuh kayak ada di alam bawah sadar dia masuk pada gelombang yang disebut dengan gelombang theta dan delta. Itu tuh kayak sesuatu yang nggak sadar gitu, kebencian, ketidaksukaan, dan itu memunculkan sebuah bell pada saat dia bertemu dengan situasi yang serupa, itu kayak langsung menjadi trigger atau pemicu gitu. Jadi saya setuju banget kenapa Pak Bi menyampaikan bahwa pertemuan pertama itu kayak akan sangat penting gitu ya, first impression itu segala-galanya. Saya selalu bilang kesan pertama tuh bukan segala-galanya, tapi dari
kesan pertama kita bisa dapatkan segala-galanya gitu. Artinya Ya, ada proses yang memang harus kita bentuk ya, komunikasi dan lain sebagainya. Itu kalau personal, integrity, profesionalitas gitu-gitu. Terus kalau di product branding ini juga sama sih Pak, kurang lebih. Jadi menjaga kualitas, kontrol kualitas produk kita itu yang menurut saya tuh menjadi tantangan gitu. Anda sudah mendeliverinya bagus nih, iklannya udah bagus, marketingnya. Tapi ternyata quality control produk itu nggak termanage dengan baik, itu juga sama aja. Di personal ya. branding kita brandingnya bagus di media sosial, tapi pada saat ketemu langsung attitude kita ternyata nggak oke dan kita faking, itu juga nggak bagus gitu. Hmm. Jadi pada akhirnya pada saat kita bicara tentang branding itu adalah satu proses alamiah yang memang kita terus belajar dan tumbuh di situ. Jadi mau nggak mau ya teman-teman memang harus menemukan values dari apa yang kita lakukan di bisnis kita maupun values yang kita punya di dalam diri kita. Itu sih Ya. mungkin Pak. Ya, kalau dalam urutannya baik personal maupun produk ya, ataupun tempat atau negara ya, itu sebetulnya ada tahap-tahapnya ya. Tapi ujung dari semua tahap itu adalah legacy. Jadi Iya, kalau Anda punya personal branding, Anda harus punya warisan. Apa yang mau diwariskan kepada dunia ini tentang Anda. Jadi jangan sampai ketika nanti Anda udah nggak ada, orang cuma melihat Anda sebagai segunduk tanah saja gitu. Jadi harus ada suatu kenangan legacy yang diingat oleh orang. Nah, legacy ini achievement-nya cukup panjang. Jadi legacy hanya lahir kalau Anda punya reputasi. Reputasi lahir kalau Anda punya prestasi yang diakui, baik oleh institusi seperti UGM atau UI gitu, atau oleh masyarakat. Nah, prestasi ini baru lahir kalau Anda punya kompetensi iya, yang setuju, diiringi dengan kerja keras dan disiplin. setuju. Kompetensi itu digali dari mana? Dari potensi. Mhm. Dari potensi. Produk ini potensinya apa gitu. Nah, kita cari apakah potensi itu bisa dirubah menjadi kompetensi. Iya, Nah, ini yang seringkali kita gagal nyari kompetensi kita. benar Pak. Dan kadang-kadang ekspektasi itu gagal juga karena tidak ada kompetensi Pak. Naturally, iyalah, pasti begitu. Jadi, Banget uh, ya. saya setuju banget bahwa apa namanya, uh, karena kalau saya ini menciptakan produk atau menciptakan sebuah komunikasi atau menciptakan sebuah image itu berdasarkan pada perilaku konsumen, bukan berdasarkan pada masalah konsumen. Karena Hmm, kalau masalah konsumen, begitu masalahnya selesai, dia nggak beli lagi, aku lagi gitu ya Pak ya. ya nggak balik lagi gitu. Nah, sehingga yang saya pegang itu adalah perilaku. Karena perilaku itu apalagi kalau perilaku sudah menjadi ritual, I see. Yang jadi habitual gitu ya Pak ya. habitual. Karena yang namanya perilaku, beli, kemudian menjadi habit, kemudian menjadi habitual atau ritual. Nah, ritual itu, kalau habit itu kan masih bisa ditinggalkan, Mbak. Misalnya, saya habitnya naik sepeda setiap Sabtu. Tapi Hmm, Sabtu ini saya ada seminar, jadi nggak bisa naik sepeda. Itu masih bisa ditinggal. tapi kalau Tapi ritual kalau kayak udah nggak sholat bisa. ya, Ritual itu nggak bisa ditinggalkan. kayak Jadi, ibadah gitu ya Pak ya. jadi termasuk bangun pagi. Bangun pagi itu ritual. Karena Hmm, Anda tidak bisa meninggalkan bangun pagi. iya, 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 betul, betul, betul. Wah, Iya, menarik. jadi ini menjadi pegangan kita ritual. Lebih lagi kalau sudah jadi addicted, sudah jadi Oh, sakau. udah sampai kayak dibutuhin banget gitu ya Pak ya. Ya kayak Indomie itu kan Anda mau nggak mau sekali-sekali kangen kan gitu. Ih banget Pak, itu makanan paling nikmat sedunia tuh kalau. Iya, iya, iya. Ya Hmm. kalau proses brandingnya saya mulai tahun 95 itu Indomie itu. Wow, jadi Pak Bi ini udah 51 tahun di dunia branding, udah banyak brand banget. Jangan-jangan yang sering kita sebut-sebut di bawah sadar kita produk-produk itu semua ada uh, the magic hand-nya Pak Bi. Ya, sebagian lah, sebagian. Ya Indomie, Kopiko, BCA. Kalau Anda Oh, pakai paspor BCA mhm, yang kartunya itu saya mhm. yang buat. Jadi Bapak benar-benar mentransformasi sebuah fungsi dari produk juga ya, sampai dirasakan bahwa itu tuh bisa changing the society dong Pak. I like that word.
transformasi. Yes. Karena marketing menghasilkan transaksi. Hmm. Branding itu adalah sebuah transformasi. Mantap. You transform a product into a person, atau you transform yourself into a new habit. Itu transformasi, itu branding. I see. Ini kalau di psikologi juga sebenarnya step yang paling akhir tuh transformasi, Pak, gitu. Kayak, kan nggak sih, Pak? Maksudnya kita psikolog nih, orang datang, terus apa ya, ada sebuah uniqueness yang kita tangkap dari klien kita gitu. Memang dia punya satu problem, tapi sebenarnya ada satu hal nih, makanya saya selalu fokus pada bagaimana kita develop sama hal yang menjadi strength dia gitu, strength yang kita punya. Sampai pada akhirnya dia merasa, oh psikolog itu aku merasa bermanfaat loh, karena aku jadi menemukan ini, aku merasakan ini. Yang hakiki itu kalau dia ke psikolog sampai dia bertransformasi tadi, Pak. Sampai dia punya satu perubahan, itu baru kita sukses sebagai seorang psikolog gitu. Jadi sama ya pas ada transformasi itu ya. Ya memang ilmu branding itu basicnya psikologi, mau nggak mau. Jadi bukan branding dulu baru psikolog, bukan, psikologi baru. Karena branding itu menggarap manusia. Jadi kalau orang marketing itu menghitung jumlah manusia yang mau beli, orang branding itu menghitung isi kepala manusia. Berarti banget kita bisa kolaborasi banget nih Pak untuk next session ini. Kayak teman-teman udah minta DM dan kita sama-sama mentransformasi satu pola yang menarik supaya teman-teman di rumah tapi bisa belajar dari manapun gitu ya Pak ya. Iya, jadi kalau orang marketing itu kan di pasar yang ada ini, di wilayah dia itu sudah ada berapa merek yang dijual di situ. Orang branding menghitungnya sudah ada berapa merek yang masuk ke dalam kepala konsumen. Oh, oke. Itu perbedaannya dan skopnya masing Pak ya. Jadi jangan lupa bahwa transaksi terjadi di kepala manusia, bukan di pasar. Yang terjadi di pasar itu adalah realisasi dari transaksi yang terjadi di otak. Yeah, and then we cannot change the market, but we can change the way exactly menciptakan itu gitu ya Pak. Aduh, exactly. Ini transformasinya. Ya, banyak diingetin Pak sama netizen yang sebenarnya masih pengen banyak belajar. Kalau di tempat saya sih maghrib ini. Bapak di Jakarta sudah maghrib nih? Belum, maghribnya kita jam 6:04 ya. Iya, kayaknya sekarang nggak mundur gitu dibanding dulu. Yeah. Anyway, karena memang sudah mau maghrib juga, ya, baik, dan Pak, waktunya juga sudah cukup. Ini maksudnya jangan sampai kekenyangan lah teman-teman, nanti malah nggak mau dengerin lagi. Benar-benar Pak. Lebih baik masih belum puas, jadi nanti kita bisa live IG bareng lagi, tapi mungkin di tempat ini ya, di tempat Mbak Ana ya nanti ya. Baik ya Pak. Siap Pak Bi. Terima kasih banyak Pak Bi. Ya. Jadi silakan closing remark-nya sebelum saya tutup. Apa ya Pak? Jadi mungkin kalau secara kesimpulan tuh tadi saya melihat pertama tuh kita kalau branding kita lihat dulu atribut yang mau kita bikin gitu. Seberapa unik produk kita, service yang kita berikan, seberapa unik selling point kita kalau kita personal branding gitu. Terus sampai orang itu merasa ada satu fungsional yang memang dia itu ngerasa believe sama kita gitu atau sama produk kita, kayak what will I get from that product, itu level berikutnya. Nah berikutnya lagi adalah orang tuh nggak akan ingat produk itu tuh gimana, tapi mereka akan feel tadi, feelingnya itu tadi yang saya dengar dari Pak Bi. Dan pada tahap yang berhasil branding itu ketika branding itu mentransformasi kehidupan orang, kayak dia sampai bilang bahwa oh my god, how does it change my life pada saat aku minum kopi ini atau makan mie ini gitu. Dan kerennya lagi, kalau kita berhasil melakukan sebuah branding itu pada tahap tertinggi tadi Pak, the word-nya adalah transformasi. How does it change society? Yang itu aku rasa Pak Bi sudah melalui prosesnya dalam 50 tahun. Itu mungkin sebenarnya closing yang aku rangkum dari diskusi kita. Jadi bukan dari diskusi saja ya Pak, tapi dari analisa gitu. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Baik. Ya. Terima kasih untuk Mbak Ana khususnya sudah meluangkan waktu untuk sharing di teman-teman saya, follower saya, dan bagi juga followernya, fansnya Mbak Ana yang bergabung
saya ucapkan selamat datang di akun saya. Iya, Dan dan kalau mau mudah-mudahan belajar branding jangan lupa follow Pak Bi ya. boleh juga, boleh juga. Baik, jadi untuk teman-teman semua juga terima kasih atas waktunya. Eh, Luar biasa Mbak Ana hari ini sangat sangat membuka mata ya, eye opening banget. Jadi bahwa ternyata psikologi dan branding itu memang seperti sekeping mata uang dari dua sisi yang membentuk satu value yang sama. Kita masih belum bicara yang lebih dalam lagi. Nanti kita akan ketemu lagi kapan-kapan. Mungkin kita setting ya Mbak ya. Terserah waktunya Mbak, kalau saya pengangguran, jadi Mbak Ana yang sibuk banget, jadi sekali lagi terima kasih. Nanti saya tunggu undangannya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.